Halo, jumpa lagi dengan saya, Daeng Acit, dalam Tara Capek Channel. Channel yang Tara capek-capeknya akan berbagi tips dan strategi digitalisasi UMKM Indonesia untuk kemajuan UMKM Indonesia di tengah kondisi apapun. Yuk simak tips berikut ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peran aksi berbagi bagi UMKM. Kalau perusahaan skala besar atau korporasi, kita mengenal dengan istilah CSR, Corporate Social Responsibility. Selain mereka harus berbisnis, mereka juga harus mengeluarkan biaya sosial. Bagaimana dengan UMKM? Bagaimana menyiasati bagi UMKM yang katanya omsetnya masih kecil, seperti itu apa khususnya bagi ultramikro, apakah mereka boleh berbagi? Atau jangan-jangan antara berbagi dan bisnisnya justru sudah menyatu, dan disitulah menjadi kunci untuk mendapatkan cuan yang berkah. Yuk simak dalam tips di buku saya ini, di tips nomor 9, yaitu berbagi adalah promosi terbaik. Saya tertarik dengan quotes dari Bang Andi F. Noya. Dia nulis begini, kebahagiaan tidak akan habis hanya karena membaginya. Ketahuilah, kebahagiaan bertambah ketika kamu bersedia untuk berbagi. Andi F. Noya. Berbagi bagi UMKM tidak ada masalah, justru bisa menjadi satu kekuatan. Aksi sosial dengan cara berbagi dengan sesama di saat ini adalah salah satu strategi promosi yang terbaik. Reputasi bisnis kita akan semakin tumbuh, termasuk bagi UMKM. Ya, UMKM di Pekalongan, sahabat saya, Mas Trias Onti Cake, setiap hari Jumat mengadakan program berbagi. Nasi bungkus buat pejalan kaki ataupun yang menuju ke masjid untuk Jumatan. Di beberapa kota pun juga sama, termasuk di tempat saya tinggal, ada sebuah toko yang sengaja menyediakan lapak di depan tokonya. Setiap hari Jumat dia menyediakan untuk diambil gratis, khususnya bagi para ojek online maupun pekerja-pekerja lapangan yang lainnya. Ini adalah cara yang menurut kita mungkin mereka sedang mengeluarkan satu cost, karena dianggap mengeluarkan sesuatu yang tidak mendapatkan revenue langsung karena gratisan gitu ya. Tapi hal yang unik adalah pada saat toko tersebut menyediakan katakanlah 50 bungkus, maka ada orang lain yang juga turut memanfaatkan lapak tersebut untuk berbagi. Mereka menyumbang minuman, mereka menyumbang makanan, mereka menyumbang hal-hal lain untuk disimpan di meja tersebut. Tentu masih banyak contoh aksi berbagi bagi UMKM untuk mendapatkan keberkahan dalam bisnisnya. Mungkin bagi UMKM-nya udah ikhlas saja, lalu ada yang lewat merekamnya lalu memviralkannya, dan itu yang sering terjadi di dunia sosial media. Akhirnya viral, lalu semua orang berbondong-bondong untuk membantu aksi sosial tadi. Artinya aksi berbagi yang dilakukan oleh UMKM tadi, niat awalnya sangat ikhlas, kecil, akhirnya bisa menjadi viral dan menggerakkan banyak orang untuk ikut berbagi. Ya, ini yang salah satu kunci dari mengapa aksi berbagi itu merupakan salah satu strategi promosi yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Tidak perlu takut bahwa bisnis Anda akan merugi. Yakinlah, seperti kata Bung Andi Noya tadi, akan ada keberkahan di baliknya. Nah, kalau kita menyederhanakannya, apa yang kita harus lakukan? Ya, ada 3 tips dari saya. Yang pertama, berbagi tidak selamanya dalam bentuk tunai, dalam bentuk barang, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk sharing, dalam bentuk yang intinya adalah berbagi. Anda tidak mendapatkan
revenue langsung dari aksi tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah waktu berbagi dapat dilakukan rutin maupun sewaktu-waktu. Di Indonesia paling banyak itu hari Jumat gitu ya, karena ada keyakinan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang penuh berkah. Nggak masalah. Ada juga yang melakukan hari Minggu atau hari-hari yang lain. Seperti itu. Tidak masalah. Yang penting Anda mencoba untuk konsisten. Yang ketiga, dokumentasikan. Usahakan dokumentasikan. Mengapa? Akan menjadi sesuatu yang bisa kita value buat bisnis Anda sendiri. Ada hal yang menarik lain juga. Ada UMKM di Tarakan, cara berbaginya tidak dalam bentuk berbagi rutin, tetapi berbagi untuk produksi. Gitu ya. Dia mengajak tetangga-tetangganya yang sedang menganggur, yang tidak ada pekerjaan, lalu diberikan tips untuk ulek sambal, gitu ya, untuk olah produksi, sehingga tetangga-tetangga tadi ini menjadi bagian dari satu kesatuan produksi dari ibu tadi. Seperti itu. Artinya dia berbagi kesempatan, berbagi rezeki dengan tetangga. Warren Buffett pernah ngomong gini, price is what you pay, value is what you get. Gitu ya. Yang penting adalah value-nya. Berbagi tadi, Anda akan mendapatkan hitungan tersendiri, value tersendiri dari Tuhan, gitu, dari langit. Mengapa? Bisnis gampang dihitung, keuntungan bisnis mudah dihitung, tetapi soal keberuntungan, nah, keuntungan dan keberuntungan dua hal yang berbeda. Gitu ya. Dalam bisnis terkadang kita juga butuh keberuntungan, bukan hanya keuntungan. Keberuntungan tadi adalah hal-hal dari berbagi yang kita lakukan, itulah akan kita dapatkan suatu saat kelak. Baik, demikian tips dari saya kali ini. Sampai jumpa dalam tips Tara Capek berikutnya yang akan selalu menginspirasi Anda untuk semakin maju. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Sampai jumpa.